Jesus. Hey. Di sebuah dunia yang tidak jauh beda sama dunia kita kecuali UMK-nya, diceritakan kalau beberapa manusia dilahirkan memiliki kemampuan super. Tingkat kekuatan mereka pun bervariasi tergantung dari hoki dan garis keturunan, ada yang GG, ada juga yang ampas tidak begitu berguna. Beberapa dari mereka yang terbaik atau bisa dibilang top global, lalu direkrut oleh sebuah perusahaan Amerika untuk membentuk sebuah kelompok superhero yang diharapkan bisa melawan berbagai kejahatan. Tapi, bagaimana jika ternyata perusahaan dan para superhero itu sama sekali tidak seperti yang diharapkan, di mana mereka justru berusaha untuk dihabisi oleh sekelompok manusia biasa yang mempunyai dendam kepada mereka. So, nggak usah berlama-lama lagi, karena seperti biasa ada sapi yang harus segera dikombor. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. So psyched for Invisible Force 2. And then boom, motherfuckers, down! Berlatar di Amerika, di mana anak-anak kecil sudah pintar berbahasa Inggris, cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah aksi kejar-kejaran antara polisi dan sekelompok kriminal yang baru saja merampok sebuah bank, di mana kemudian muncul dua superhero dari anggota The Seven yang menghentikan mereka. Kedua orang itu adalah Queen Maeve dengan kekuatan super yang mirip Wonder Woman dan Homelander yang gampangnya seperti Superman yang juga menjadi pemimpin mereka. Di mana kejadian tersebut pun tentu saja viral karena lagi-lagi para superhero dari kelompok The Seven berhasil menghentikan tindak kejahatan dan membantu para polisi meringkus mereka. Di sisi lain, diperlihatkan seorang penjaga toko elektronik bernama Huey yang menjalani kehidupannya dengan biasa-biasa saja, bahkan bisa dikatakan payah. Dan satu-satunya hal indah dalam hidupnya adalah dia mempunyai pacar yang sangat dia cintai, hingga akhirnya ini terjadi. Don't you ever besmirch Billy. I can't stop. Salah satu anggota The Seven bernama Atrain yang mempunyai kekuatan mirip The Flash tiba-tiba menabrak pacar Huey ketika mereka sedang ngobrol di pinggir jalan hingga menyebabkan tubuh pacarnya makpiok. Anehnya setelah kejadian itu, perwakilan dari perusahaan tempat The Seven bernaung lalu mendatanginya untuk memberikan santunan, namun dengan syarat Huey tidak boleh menuntut apa-apa dan tetap merahasiakan hal itu, yang tentu saja ditolak oleh Huey karena sebenarnya di sini dia hanya ingin Atrain mengakui kesalahannya dan meminta maaf di depan publik. Namun berhubung lawannya adalah perusahaan raksasa dengan banyak penggemar, maka Huey meminta waktu untuk berpikir dan meminta orang itu segera pergi dari sana. Get the hell out! Disinilah kemudian muncul satu sosok karakter yang anti terhadap The Seven yang kemudian mendekati Huey untuk memanfaatkan kasusnya dengan memintanya bekerja sama. Orang itu bernama Butcher dan mengaku sebagai penegak hukum yang akan menghukum para manusia super yang melakukan berbagai kejahatan, namun seolah kebal dari hukum karena dilindungi oleh perusahaan dan citra baik yang mereka ciptakan. Yeah, you know, has its moments. That's all I need you for right now. Butcher lalu meminta Huey ke sebuah tempat yang biasa dijadikan tempat nongkrong para manusia super untuk melakukan berbagai hal tidak masuk akal tanpa diketahui oleh publik. Di mana dia lalu menunjukkan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Atrain sedang ngobrol dengan temannya sambil menceritakan kejadian yang menimpa pacarnya Huey sebelumnya. This is from last night. Dari rekaman itu terlihat kalau Atrain sama sekali tidak menyesal dan bahkan tertawa saat menceritakan hal itu yang akhirnya membuat Huey semakin emosi. That's it, Fairman. Fucking laughing. Dari sini, Butcher kemudian memberitahukan temuannya kepada Huey kalau sebenarnya saat kejadian tersebut, dia tidak menemukan adanya satupun laporan kejahatan karena sebelumnya Atrain beralasan dia sedang buru-buru karena sedang mengejar perampok. A bug, and we'll have a little listen.
Badger merasa ada sesuatu yang mencurigakan yang sedang ditutup-tutupi oleh Atrain. Oleh karena itu, dia meminta Huey untuk pergi ke markas The Seven dan memasang alat penyadap di tempat tersebut agar mereka bisa menyelidiki hal itu. Di mana keesokan harinya, Huey langsung menghubungi perwakilan The Seven dan berkata kalau dia setuju untuk menerima uang santunan, namun dengan syarat dia harus bertemu dengan Atrain secara langsung. Wasn't an accident. Hugh, I'm telling you, the answer is going to be no. Singkat cerita, Huey akhirnya pergi ke perusahaan tersebut walaupun agak ragu. Dia tetap memberanikan diri dan akhirnya berhasil melewati pos pemeriksaan dan masuk ke dalam gedung tersebut dengan lancar. Thank you. Sempat terjadi kendala saat dia akhirnya bertemu dengan Atrain yang terlihat tidak tulus menyampaikan permintaan maafnya. Namun untungnya Huey mampu mengendalikan diri dan membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Fine. So, setelah urusannya selesai, Huey meminta izin untuk pergi ke toilet sebelum menandatangani surat perjanjian serah terima agar dia bisa menyiapkan alat penyadap yang akan dipasang di ruangan tersebut. Sialnya karena agak grogi, dia sempat menjatuhkan alat itu hingga keluar dari toilet, di mana dia sama sekali tidak menyadari kalau di tempat tersebut ada salah satu anggota The Seven bernama Translucent yang kekuatannya adalah memiliki kulit karbon yang dapat membiaskan cahaya. Gampangnya dia bisa menghilang. Carbon metamaterial. Saat itu, dia melihat semua yang terjadi di dalam toilet di mana hal itu membuatnya curiga kepada Huey dan disinilah awal mula dari berbagai kekacauan yang akan terjadi. Setelah menyelesaikan tugasnya, Huey kemudian diantar oleh Badger kembali ke toko di mana kemudian terjadi hal yang sama sekali di luar dugaan. Mereka tidak menyadari kalau Translucent ternyata diam-diam mengikuti mereka dan menunggu waktu sampai Huey tinggal seorang diri, di mana dia langsung melabraknya untuk mencari tahu tentang penyadap yang dia pasang sebelumnya. You think I wouldn't find this thing? Untungnya, Badger yang sudah menduga hal itu akan terjadi langsung datang menyelamatkan Huey dengan menabrakkan mobilnya ke dalam toko. Tapi namanya juga yang dia lawan adalah superhero yang bisa ngilang. Badger sempat keteteran di mana dia justru dihajar oleh Translucent. Beruntung, Huey yang mengetahui kelemahan Translucent datang dengan sebuah ide untuk menyetrumnya hingga Translucent akhirnya tumbang. You're gonna fucking tell me? Scalp off! Who the fuck are you? Jadi, walaupun dikatakan bahwa kulit Translucent terbuat dari karbon yang kebal terhadap apapun dan membuatnya mampu menjadi tidak kelihatan, namun ternyata dia masih punya kelemahan yaitu sengatan listrik yang diketahui secara tidak sengaja saat Huey melihat interviewnya di acara TV malam sebelumnya. Sure. You guys have all heard Translucent stop. So, setelah berhasil menumbangkan Translucent, mereka pun akhirnya terpaksa membawanya pergi dari sana karena tidak ingin anggota The Seven yang lain mengetahui kejadian tersebut. Badger dan Huey lalu bergegas membawa Translucent pergi menemui Frenchie, rekan lama Badger yang juga seorang penyelundup barang-barang ilegal untuk meminta bantuannya menyembunyikan Translucent dari anggota The Seven yang lain, terutama Homelander. You wanna know what the fucking job is or not? Karena di sini Frenchie juga takut kalau tempatnya akan diserbu oleh The Seven, dia pun kemudian memutuskan untuk membawa mereka ke sebuah bangunan kosong dan membuat kandang listrik untuk mengurungnya, sambil mencari cara untuk menyingkirkannya karena selain bisa menghilang, kulit karbon Translucent juga sangat keras sehingga mereka kesulitan untuk melukainya. Di sisi lain, perusahaan The Seven yang juga telah menyadari hilangnya Translucent dari radar mereka, akhirnya meminta superhero lain yang bernama Starlight, anggota baru The Seven yang baru saja direkrut untuk menggantikannya patroli bersama The Deep, superhero yang jago berenang seperti Aquaman. Starlight and the Deep.
Di sini mulai terlihat bagaimana para superhero itu sebenarnya penuh dengan masalah karena Starlight ternyata tidak terlalu menyukai The Deep karena dulunya dia pernah hampir dilecehkan olehnya. Namun berhubung harus menjaga image baik di hadapan masyarakat, dia pun akhirnya terpaksa menjalani patroli tersebut. Hey, you shut your mouth. That gives you no right. Singkat cerita, saat The Deep sedang melakukan patroli laut, dia tidak sengaja menemukan bangkai pesawat Pak Wali Kota yang sebelumnya mengalami kecelakaan dan langsung menjadi pemberitaan di TV. Tapi ada hal ganjil yang dia temukan di bangkai pesawat tersebut, yaitu bekas kerusakan yang diakibatkan oleh semacam laser dan membelah badan pesawat, di mana hal itu tidak dia ceritakan ke publik. And I, for one, can't wait to work with good friend, the Lamplighter, has retired. Jadi sebelumnya diceritakan kalau Homelander, ketua dari kelompok superhero The Seven, dengan sengaja menyerang pesawat wali kota tersebut hingga akhirnya mengalami kecelakaan dan menewaskan seluruh penumpangnya. Are you guys friends? Namun menurut pengakuan Homelander saat dirinya menemui manajer perusahaan The Seven, dia berinisiatif melakukan hal itu karena sebelumnya Pak Wali Kota telah mengancam atasannya tersebut untuk memberikan salah satu superhero agar bertugas di kotanya, di mana dia telah mengetahui rumor tentang senyawa V. Apa itu? Saya juga belum tahu. Mendengar hal itu, Bu Manager pun kemudian meminta Homelander untuk tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu karena menurutnya hal itu bisa merusak citra perusahaan mereka jika sampai beritanya viral di masyarakat. Charm the shit out of those congressmen. Begitu mengetahui kalau The Deep memberitahukan Bu Manager tentang penemuannya, Homelander pun kemudian memanggilnya untuk bicara empat mata dengannya, di mana dia memperingatkan The Deep sambil sedikit memberikan pressure agar dirinya tidak lagi mencampuri urusannya. Yang mana hal itu menegaskan kalau para superhero itu juga ternyata tidak sepenuhnya berperilaku baik seperti yang diperlihatkan kepada publik dan terkadang bersifat sangat arogan. I thought I was, okay, I'm sorry. Sementara itu, ketika Butcher dan yang lainnya dipusingkan dengan superhero yang susah mati, Frenchie kemudian mendapatkan sebuah ide buruk untuk menyingkirkan Translucent setelah menonton Otan, di mana dia menyadari kalau kemungkinan hanya kulit bagian luar Translucent saja yang terbuat dari karbon, namun tidak dengan organ dalamnya. Untuk itu, dia kemudian mengusulkan untuk memasukkan bom kecil ke dalam bokongnya Translucent dan meledakannya dari dalam. S-bomb. So, setelah sebelumnya dibuat pingsan dan dimasukkan bom anunya, tengahnya, Translucent pun langsung memohon kepada mereka agar mengampuni nyawanya. Dia bahkan berjanji akan memberitahu semua informasi yang mereka butuhkan tentang The Seven, bahkan keburukan-keburukan yang mereka semua sembunyikan selama ini. Yeah, real dealers. Because that's who you are and that's who I am. Namun di saat bersamaan, salah satu CCTV Frenchie menangkap sebuah gerakan yang tidak lain berasal dari Homelander yang sedang mencari keberadaan Translucent setelah sebelumnya mendapatkan info tentang lokasi terakhirnya dari pusat informasi perusahaan. Dalam keadaan panik, Butcher dan Frenchie lalu merencanakan pengalian agar Homelander menjauh dari lokasi mereka, yaitu dengan meledakkan salah satu tempat persembunyiannya sendiri yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dengan menggunakan bom remote yang sudah mereka tanam sebelumnya. It's a banner. Come on. What do you think? I'm opening a fuego de shot. Everything alright? Cara itu ternyata berhasil mengecoh Homelander karena begitu dia mendengar ada sebuah ledakan yang posisinya tidak jauh dari sana, dia langsung bergegas terbang untuk mendatangi sumber suara tersebut. Lalu di saat yang bersamaan, Translucent yang sebelumnya mendengar kalau Homelander ada di sekitar lokasi tersebut, dia memanfaatkan situasi itu untuk berusaha kabur dan memberi tanda agar Homelander bisa menyelamatkannya. Sayangnya, Huey masih standby di tempat tersebut dan langsung mengancam akan meledakkan bom di dalam anunya jika dia berani meninggalkan tempat tersebut. They'll never stop looking for you. Well, if you don't, you're dead. Melihat Huey bukanlah ancaman di mana dia mengira Huey terlalu pengecut untuk mengotori tangannya, Translucent pun berusaha untuk membujuk Huey dengan mengatakan kalau dia tidak perlu ikut terseret karena perbuatan Butcher dan Frenchie. Namun begitu Translucent berjalan untuk meninggalkan ruangan itu, seketika itu juga
Karena sudah terlanjur menghabisi Translucent, Huey akhirnya terpaksa all-in untuk menyelesaikan apa yang sudah dia perbuat, di mana dia memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dan pamit kepada ayahnya agar tidak mengkhawatirkannya lagi. I've been meaning to clean up the... You can talk to, help you, get back to normal. I am not 7. Di sisi lain, Butcher kemudian juga menemui satu lagi teman lamanya yang bernama MM, seorang pria yang penyayang terhadap keluarganya, namun juga terobsesi untuk menjatuhkan Homelander dan The Seven, di mana diperlihatkan dia langsung berantem dengan Frenchie ketika pertama kali bertemu. Entah apa alasannya, namun hal itu menegaskan kalau mereka tampak sudah sangat akrab satu sama lain. Yeah, we got a fucking job to do. Mereka berempat lalu memulai kembali penyelidikannya dengan mengintai seorang manusia super bernama Popclaw yang kabarnya adalah pacar gelap A-Train, dengan berpura-pura menjadi teknisi wifi untuk memasang aplikasi pengintai yang tersambung ke semua kamera yang ada di dalam rumahnya untuk mencari bukti perbuatan ilegal yang dilakukan oleh mereka. Okay, ma'am, all done. Singkat cerita, setelah beberapa hari mengintai, akhirnya mereka menemukan sesuatu yang baru di mana A-Train menyebutkan sebuah obat bernama senyawa V yang ingin dia gunakan untuk lomba lari antar superhero yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Dia berkata kalau dia agak tidak pede dalam lomba tersebut karena jika kalah, pastinya dia akan dibuang dari The Seven dan menjadi superhero biasa yang tidak begitu terkenal seperti Popclaw contohnya. Oleh sebab itu, dia berniat menggunakan obat tersebut sebagai steroid untuk meningkatkan kemampuan supernya. No, I need it. Di sini, Popclaw sempat memperingatkan A-Train untuk tidak menggunakan obat tersebut karena terakhir kali A-Train menggunakannya, dia menjadi hilang kendali dan menabrak seorang perempuan yang tidak lain adalah pacar Huey. Namun, dia tetap bersikeras karena ingin memenangkan perlombaan tersebut sehingga mereka berdua akhirnya bahasanya sedikit ribut dan A-Train kemudian pergi setelah mengambil obat tersebut. So, setelah mendengar percakapan itu, Butcher dan yang lainnya kemudian memutuskan untuk datang ke pertandingan A-Train keesokan harinya dengan maksud untuk melihat efek dari senyawa V yang dipakai oleh A-Train sekaligus mencuri sampel obat tersebut agar mereka bisa menelitinya. Might just be a squad of manky roidheads. Saat hari pertandingan tiba, mereka pun kemudian membagi tugas. Huey, Butcher, dan MM memantau pergerakan A-Train dari berbagai titik, sementara Frenchie bersiap menyusup ke dalam ruang ganti A-Train untuk mencuri senyawa V yang mereka cari. Singkat cerita, begitu kondisi dinilai sudah aman, Butcher kemudian memberikan sinyal kepada Frenchie untuk segera masuk ke ruang ganti dan mengambil senyawa V yang mereka incar. Alright, Frenchie, find it. Saat itu, Frenchie nyaris kepergok oleh Starlight yang tiba-tiba datang ke ruang ganti. Untungnya ada Huey yang secara tidak sengaja mengenali Starlight karena sebelumnya mereka berdua ternyata pernah bertemu. If you got time. Jadi diceritakan kalau sebelumnya Huey dan Starlight pernah bertemu secara tidak sengaja di sebuah taman, di mana saat itu Huey sama sekali tidak mengetahui kalau Starlight adalah anggota baru The Seven. Di momen tersebut, Starlight sempat curhat kalau dia sedang galau dengan tempat kerjanya yang baru, tanpa mengatakan kalau tempat kerjanya yang dimaksud adalah perusahaan The Seven. Dan keluar bukanlah pilihan karena menjadi bagian The Seven adalah mimpi semua orang, yang artinya kalian bisa menjadi Raffi Ahmad, Bribtu Norman, atau siapapun selebritis yang kalian tahu, di mana hal itu otomatis akan mengangkat derajat orang tuanya. So, saat kembali bertemu dengan Huey, mereka pun kembali ngobrol di mana kemudian Starlight curhat kalau sebenarnya dia mempunyai beberapa perbedaan prinsip dengan perusahaan dan anggota The Seven lainnya. Di mana hal itu membuat mereka justru menjadi lebih dekat satu sama lain hingga tukeran WhatsApp. Would you like my number? Yeah, that's Kembali ke Frenchie di mana diperlihatkan kalau dia akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang ganti. Tapi sayangnya setelah bongkar sana sini, dia sama sekali tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan senyawa V di tempat tersebut. We'll fucking find her, Frenchie.
Mengetahui hal itu, MM pun kemudian berinisiatif untuk kembali memantau Popclaw yang saat itu tidak datang ke arena pertandingan, di mana kecurigaan MM pun kemudian terbukti karena ternyata Popclaw masih menyimpan beberapa botol senyawa V yang dia sembunyikan dari A-Train. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia memutuskan untuk memakai obat tersebut setelah terpancing emosi karena mendengar kalau A-Train tidak mengakuinya sebagai pacar saat interview di TV, di mana hal itu membuatnya menjadi sangat bersemangat sehingga bahkan dia menggoda bapak kos yang datang untuk menagih uang bulanan, dan justru yang terjadi adalah In the name of the law. You're a son of a pig. Who likes to eat ass? Eat ass. I can't breathe. All right, hold on. Hang about. Listen. Setelah menyaksikan hal itu, Butcher dan yang lainnya pun kemudian memutuskan untuk mendatangi Popclaw dan berusaha untuk menenangkannya sambil mengambil sisa senyawa V yang bisa mereka jadikan sebagai bukti. Just tell us everything you know. Sementara itu, di markas utama perusahaan The Seven, diperlihatkan Homelander bersama dengan The Deep yang kemudian meminta ibu manajer untuk segera datang menemui mereka, di mana dia menunjukkan kepada manajernya kalau mereka baru saja mendapat kiriman sebuah koper besar yang cukup mencurigakan. It was a porpoise. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, koper itu ternyata berisi kulit translucent yang tidak bisa dihancurkan dan dibuang ke tengah laut. Tidak hanya itu, di dalam koper tersebut juga terdapat sebuah pesan dengan nada yang sedikit mengancam ditujukan kepada mereka, di mana Homelander pun kemudian langsung menganggapnya sebagai perang. They just declared war. Di sisi lain, Butcher yang sebelumnya telah mendapatkan bukti video kalau A-Train menggunakan obat terlarang, entah siapa Butcher ini sebenarnya, namun dia memiliki banyak sekali teman lama, orang-orang penting yang berusaha menjatuhkan The Seven, di mana kali ini dia menemui wakil direktur CIA yang bernama Susan. I can't wait until they're in Syria. Berbekal bukti CCTV perbincangan tersebut, Butcher memintanya untuk melakukan penangkapan, namun beliau tentu saja tidak bisa melakukan hal itu begitu saja, kecuali Butcher bisa membawakannya bukti yang konkret. Mendengar hal itu, Butcher pun kemudian kembali mengumpulkan rekan-rekannya untuk kembali melakukan penyelidikan tentang senyawa V yang dimaksud dan berusaha mencurinya. Singkat cerita, dengan sedikit mengancam Popclaw, Butcher akhirnya mendapat info tentang sebuah lokasi yang dicurigai sebagai tempat A-Train mendapatkan senyawa V. So, tanpa membuang banyak waktu, dia kemudian meminta rekan-rekannya yang lain untuk menyelidiki lokasi yang dimaksud. Tapi saat menggeledah tempat tersebut untuk mencari senyawa V, alih-alih mendapatkan obat tersebut, Frenchie justru tidak sengaja melihat seorang perempuan kucel bersembunyi di bawah meja yang dikurung di tempat tersebut. Tanpa pikir panjang, dia pun segera membuka pintu untuk membebaskannya, di mana para penjaga di sana yang mendengar hal itu langsung muncul dan seketika itu juga terjadi hal yang membuat mereka semua kaget. Setelah kejadian itu, Butcher pun segera menyusul ke lokasi kejadian untuk membantu mereka mencari sisa-sisa senyawa V yang kemungkinan masih tertinggal di sana, di mana mereka akhirnya menemukan jarum suntik yang kemungkinan digunakan untuk menyuntikkan senyawa V. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan beberapa indikasi yang menunjukkan kalau perempuan yang sebelumnya mengamuk adalah bahan percobaan dari senyawa V, sehingga Butcher kemudian meminta rekan-rekannya untuk mencari perempuan tersebut. Let's find the female first. Di sisi lain, A-Train yang telah menyadari kalau rahasia tentang senyawa V sudah mulai bocor, lalu mendatangi Popclaw karena selama ini hanya mereka berdualah yang mengetahui tentang senyawa V yang dia gunakan. Tapi Popclaw yang takut karena sebelumnya telah diancam oleh Butcher lalu berusaha meyakinkan A-Train kalau dia sama sekali tidak tahu menahu tentang kebocoran informasi tersebut, di mana A-Train lalu meminta Popclaw untuk sementara waktu bersembunyi sementara dia akan mencoba untuk membereskan masalah tersebut, terutama sebelum Homelander mengetahuinya. I'm gonna take care of this. Sementara itu, perempuan yang sedang dicari oleh Butcher diperlihatkan sedang pergi ke sebuah salon, di mana kemudian dia mengamuk dan menghabisi pemilik salon tersebut.
Berita itu pun dengan cepat sampai ke telinga Butcher, di mana dia dan rekan-rekannya langsung bergegas menuju ke sana untuk mencari petunjuk yang mungkin berguna. Money, Patty, special deal. Dari sana, mereka mendapat informasi kalau kemungkinan perempuan tersebut adalah korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh pemilik salon. Sehingga begitu berhasil keluar dari kurungan, dia langsung mencarinya untuk membalas dendam. Cheers, mate. Di sana, mereka juga menemukan sebuah potongan tiket yang mungkin akan digunakan oleh perempuan itu untuk pulang kampung. So, mereka pun melanjutkan pencariannya ke stasiun yang tertulis di potongan tiket tersebut karena ternyata A Train juga sedang berusaha untuk mencari perempuan itu. Singkat cerita, setelah berpencar dan keliling stasiun, Frenchie akhirnya menemukan perempuan tersebut sedang bersembunyi di kolong meja di Indrasel. Sayangnya saat Frenchie berusaha membujuknya, perempuan yang tampak kesulitan berbicara itu justru takut dan kembali melarikan diri. He's gone, you see. Just a scared one. Sialnya, A Train yang entah bagaimana juga ada di tempat tersebut kemudian melihat perempuan itu dan langsung mengejarnya. Anehnya, di sini walaupun sudah dihajar habis-habisan, namun perempuan itu masih bisa bertahan dan bahkan lanjut kabur setelah Frenchie berhasil mengalihkan perhatian A Train, di mana hal itu menegaskan kalau perempuan itu kemungkinan juga bukan manusia biasa. Setelah berhasil menyibukkan A Train dengan fans-fansnya, mereka kemudian kembali menyusul perempuan itu yang kabur ke sebuah lorong. Awalnya Butcher berniat untuk langsung membius wanita itu dengan gas tidur, namun Frenchie berkata kalau dia ingin berusaha membujuknya terlebih dahulu. Sayangnya usaha tersebut sia-sia dan Butcher pun tidak punya pilihan lain selain membius mereka berdua sekaligus. Sementara itu, pimpinan perusahaan The Seven diperlihatkan sedang memanggil Homelander dan Queen Maeve karena dia baru saja mendapat kabar ada sebuah pesawat yang sedang dibajak oleh sekelompok teroris, di mana dia memerintahkan mereka berdua untuk memanfaatkan masalah tersebut sebagai kesempatan untuk mendapatkan simpati publik dan dilirik oleh pihak keamanan di Amerika, karena beliau selama ini berambisi agar perusahaannya bisa masuk ke ranah militer secara resmi. More important than translucent. Tidak butuh waktu lama bagi Homelander dan Queen Maeve untuk menyusul pesawat tersebut dan langsung melumpuhkan beberapa teroris yang ada di dalamnya. Sayangnya saat mereka berusaha meringkus salah satu teroris yang menyandra pilot di ruang kokpit pesawat, Homelander justru tidak sengaja menggunakan laser sehingga menyebabkan sang pilot tewas dan kokpit pesawat ikut rusak. Disinilah kembali diperlihatkan arogansi Homelander yang seolah tidak peduli dengan nyawa ratusan penumpang pesawat, di mana dia justru lebih memilih untuk meninggalkan mereka daripada berusaha menyelamatkan pesawat tersebut. Stay back! Don't die with them! Take my daughter! Hebatnya saat berita lokal mewawancarainya, di atas puing-puing pesawat yang hancur tersebut, dia bisa memutarbalikkan fakta dengan justru menyalahkan pihak militer yang tidak segera menghubungi The Seven, di mana dia hanya memerlukan waktu 3 menit seandainya The Seven ikut dimasukkan ke dalam rantai komando militer. Mungkin kejadian-kejadian seperti itu akan bisa diminimalisir oleh mereka. If they let us into the military before they scrambled jets, then we could have saved it happen again. That is my solemn promise to you. Tidak hanya itu, Homelander yang akhirnya mengetahui tentang kebocoran informasi senyawa V dari A Train, bahkan juga memintanya untuk menghabisi pacarnya sendiri dengan cara membuatnya overdosis obat-obatan agar pihak yang sedang berusaha menyelidiki mereka tidak bisa lagi mendapatkan informasi darinya. Always. Sementara itu, Butcher dan yang lainnya ternyata punya rencana lain untuk mencari info mengenai senyawa V, yaitu dengan mendatangi seorang manusia super yang sebelumnya mereka lihat di sebuah bar rahasia tempat para manusia super nongkrong. Okay. Then what? Once you show them this.
Dia lalu memanfaatkan kedekatan Huey dan Starlight agar dia bisa mendapatkan akses ke belakang panggung di sebuah acara yang disponsori oleh perusahaan The Seven, yang mana target yang mereka incar kali ini menjadi MC di acara tersebut. Singkat cerita, Huey akhirnya mendapat kesempatan untuk masuk dan saat kondisi mulai sepi, dia langsung menodong manusia super tersebut tentang senyawa V dengan mengatakan kalau dia punya rekaman video orang tersebut yang sedang melakukan aktivitas nggak benar di dalam bar dan mengancam akan menyebarkannya, di mana bawahan The Seven tersebut pun terpaksa memberitahukan Huey kalau mereka hanya mengantarkan senyawa V tersebut ke sebuah rumah sakit. Now they will destroy me. Setelah mendapatkan info A1 dari orang tersebut, Huey langsung menghubungi MM dan memberitahu kalau ternyata selama ini senyawa V telah disuplai ke beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan The Seven di kota tersebut dengan memalsukannya sebagai vaksin polio. Tanpa membuang banyak waktu, MM bersama Butcher pun langsung melakukan penyelidikan secara diam-diam ke salah satu rumah sakit yang dimaksud. Di saat yang bersamaan, A-Train yang sebelumnya telah menghabisi pacarnya sendiri lalu kembali ke rumahnya, di mana diperlihatkan dia mengambil kamera tersembunyi dari dalam sebuah boneka. Awalnya kamera tersebut dipasang hanya untuk merekam kegiatannya dengan Popclaw, namun saat dia melihatnya kembali, ternyata kamera tersembunyi itu juga sempat merekam di mana Butcher dan Frenchie datang saat Popclaw hilang kendali setelah mengkonsumsi senyawa V. Who are you? Dia pun segera pergi ke pusat informasi perusahaannya untuk mencari tahu biodata mereka, tapi berhubung hanya Frenchie yang mukanya kelihatan di dalam rekaman itu, dengan sumber daya sebesar itu, mereka pun langsung mendapatkan semua biodata Frenchie dan juga tempat persembunyiannya yang tersebar di berbagai lokasi. A dozen aliases? Di sisi lain, Butcher dan MM diperlihatkan sudah berada di salah satu rumah sakit dan saat mereka memeriksa ke dalam bangsal bayi, mereka pun menemukan hal yang mengejutkan di mana bayi-bayi di sana ternyata sedang diinfus menggunakan senyawa V yang kemungkinan akan membuat mereka menjadi manusia super karena salah satu bayi diperlihatkan mampu mengeluarkan sebuah laser dari matanya. That's a fucking baby soup. Butcher menduga kalau bayi-bayi itu sengaja dibuat oleh perusahaan The Seven untuk menciptakan tentara khusus mereka sendiri. Namun belum sempat memeriksa lebih dalam, mereka ketahuan oleh para penjaga yang langsung menembaki mereka. Disinilah Butcher mempunyai ide buruk dengan memanfaatkan salah satu bayi super tadi untuk melawan, di mana dia akhirnya bisa menghabisi para penjaga tersebut dengan mudah. Tidak berselang lama setelah kejadian itu, Frenchie kemudian menghubungi Butcher dan mengabarkan kalau salah satu tempat persembunyiannya telah digerebek oleh salah satu dari The Seven yang bernama Black Noah, yang menegaskan kalau identitasnya telah terbongkar dan kini dia menjadi buron. Mendengar hal itu, Butcher lalu memerintahkannya untuk segera pergi dari persembunyiannya yang sekarang untuk mencari tempat yang baru. I said fucking leave her. Di sini, Butcher juga meminta Frenchie untuk meninggalkan perempuan yang mereka selamatkan sebelumnya karena dinilai akan menjadi beban dalam pelariannya. Namun, Frenchie yang sedikit-sedikit sudah membangun chemistry dengan perempuan tersebut, hal itu membuatnya tidak tega jika membiarkannya begitu saja karena pasti The Seven akan langsung menghabisinya begitu mereka menemukannya, di mana dia lalu memutuskan untuk membebaskannya terlebih dahulu. Alhamdulillahnya, setidaknya perempuan itu tidak mengamuk dan menyerang Frenchie seperti yang dilakukannya kepada para penjaga di tempat dia ditahan sebelumnya. Setelah melepaskan perempuan tersebut, Frenchie pun segera pergi meninggalkan tempat persembunyiannya. Sayangnya belum lama dia keluar, Black Noah muncul di tempat tersebut dan langsung berusaha untuk menyerangnya. Namun tanpa diduga, perempuan yang dibebaskan tadi ternyata kembali dan menyelamatkan Frenchie dengan mengalihkan perhatian Black Noah. Tapi walaupun sebelumnya diperlihatkan kalau si perempuan itu mempunyai kecepatan dan kekuatan fisik seperti manusia super, ternyata dia tetap bukan tandingan Black Noah yang mungkin memiliki pengalaman bertarung lebih banyak. Dan akhirnya setelah beberapa kali percobaan serangan, si perempuan pun akhirnya tumbang dengan mengalami beberapa luka serius di tubuhnya. Ain't no sunshine gold
Lalu Frenchie yang sebelumnya telah bersembunyi, melihat bagaimana perempuan tadi berkorban untuknya, dia kembali ke TKP setelah Black Noah pergi dari sana. Awalnya dia mengira kalau perempuan itu sudah tewas dengan luka yang cukup parah di tubuhnya. Namun hal mengejutkan terjadi di mana setelah beberapa saat berbaring seperti orang meninggal, perempuan tadi tiba-tiba terbangun dan di saat yang bersamaan, luka-luka di tubuhnya juga terlihat langsung menutup dengan sendirinya. You are a miracle.